Untuk rudal balistik yang Khan, sekarang sudah datang batch yang pertama. Oke, lanjut kabar yang cukup greget. Kini datang dari media asing yang ternyata juga ikut menyorot kehadiran pertama rudal balistik modern baru di wilayah ASEAN nih bos, Asia Tenggara. Jadi baru pertama dan satu-satunya nih yang modern ya maksudnya, yaitu punya Indonesia, rudal balistik Khan ITBM 600 bos. Dan terkait hal ini, media asing ini pun mengungkap pandangan para pakar militer terkenal. Salah satunya pakar Singapura yang katanya rudal ini dapat memicu perlombaan senjata di ASEAN. Nah, apakah alasan dan penjelasannya? Dan bagaimanakah juga tanggapan para pakar lain setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua nanti kita bahas status dari rudal ITBM 600 ini. Apakah sudah resmi masuk dalam kedinasan militer Indonesia? Apakah sudah disetel, ready dan siap operasi atau bagaimana nih? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, pandangan pakar yang pertama. Jadi pengamat ini adalah Bapak Ridwan Rahmat. Beliau bukanlah sosok asing di dunia analis militer kawasan Asia Pasifik bos. Karena beliau adalah seorang pengamat pertahanan senior di JENS, lembaga riset pertahanan dan keamanan global yang berbasis di Singapura. Dan sebagai analis yang kerap memantau dinamika kekuatan militer di ASEAN Tenggara, maka setiap pernyataannya biasanya jadi sorotan, apalagi ketika menyangkut isu strategis yang sensitif. Dan pernyataannya admin kutip dari media asing CNA nih bos, Channel New Asia edisi Indonesia. Nah, jadi karena artikelnya panjang nih bos, jadi kita to the point aja ya. Jadi dalam pandangannya, langkah Indonesia mengakuisisi Khan Tactical Ballistic Missile ini adalah sebuah game changer bos. Artinya mengubah permainan atau mengubah peta persaingan secara drastis. Ia menegaskan bahwa rudal ini bukan main-main. Ini adalah alutsista yang umumnya hanya dimiliki oleh kekuatan militer besar di luar kawasan ASEAN. Menurutnya, inilah rudal balistik taktis pertama di Asia Tenggara yang masuk dalam kategori modern bos. Dengan kemampuan jarak tembak jauh dan sulit untuk dicegat karena waktu intersepsinya sangat singkat. Tak main-main, beliau pakar Singapura ini pun bahkan memperingatkan bahwa kepemilikan rudal seperti Khan berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan. Sebab hingga kini, katanya negara-negara ASEAN relatif menahan diri untuk tidak membeli rudal balistik bos, karena sifatnya yang lebih ofensif ketimbang defensif. Namun dengan langkah Indonesia ini, ia memprediksi negara-negara lain di kawasan bisa saja mulai mengejar kemampuan serupa, sekaligus juga memperkuat sistem-sistem pertahanan udara mereka masing-masing. Ia pun membandingkan memang katanya seperti Vietnam dan Myanmar sudah punya rudal balistik warisan era Perang Dingin atau hasil impor lama seperti rudal Scud dan Hwasong bos. Tapi itu bukan akuisisi baru dan teknologinya sudah ketinggalan zaman. Sedangkan rudal Khan milik Indonesia jelas berada di kelas yang berbeda. Modern, presisi tinggi, dan siap mengubah keseimbangan kekuatan regional. Nah, jadi singkatnya bagi Rizwan, rudal balistik Khan ini bukan hanya sekedar senjata baru bos, tapi sebuah pesan kuat. Indonesia kini masuk Liga Negara dengan kemampuan serangan jarak jauh yang serius. Dan itu bakal membuat peta pertahanan Asia Tenggara tak lagi sama. Nah, lanjut gak cuma beliau, pandangan dari pakar-pakar lain pun juga muncul nih bos. Seperti apakah itu? Oke, selanjutnya Beni Sukadis, seorang pakar militer dari Les Persi, pakar dalam negeri nih bos, yaitu Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, melihat langkah Indonesia ini sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, rudal Khan akan mengerek postur pertahanan Indonesia ke level yang baru. Namun di sisi yang lain, ia sadar betul bahwa di mata negara tetangga dan kekuatan besar yang punya kepentingan di ASEAN, ini bisa dipandang sebagai eskalasi militer. Persepsi itu bisa memicu perlombaan senjata, ujar beliau. Beni menegaskan meski penempatan rudal Khan sah secara hukum internasional untuk kepentingan pertahanan, namun Indonesia juga harus mengedepankan transparansi dan diplomasi pertahanan. Tujuannya ya jelas,
untuk menghindari persepsi ancaman yang berlebihan dan menjaga stabilitas kawasan. Nah, ini betul bos. Kalau kita udah pasang rudal ya terbuka baik, jangan sampai menimbulkan kecurigaan ya kan. Sementara itu, pengamat Khairul Fahmi dari ISESS di Jakarta mengambil sudut pandang yang sedikit berbeda nih. Baginya, kepemilikan rudal kan harus dilihat dalam kerangka postur militer aktif dan defensif. Ini bukan alat ekspansi, bukan pula provokasi. Ini respon terhadap dinamika kawasan dan global, tegasnya. Namun beliau juga tak menutup mata bahwa efek domino pasti ada. Seperti Vietnam, Thailand, bahkan negara lain di kawasan bisa saja mulai melirik teknologi yang serupa, apalagi jika tensi di Laut Cina Selatan meningkat atau kompetisi militer di kawasan semakin menguat. Dan prediksinya, reaksi itu tidak instan bos katanya. Butuh 3 hingga 7 tahun sebelum negara-negara lain mampu mengadopsi rudal balistik modern. Karena menurutnya tak semua negara sama, ada yang terhalang oleh keterbatasan anggaran, industri pertahanan yang belum siap, dan pertimbangan strategis yang kompleks. Jadi beruntunglah kita Indonesia punya anggaran yang lumayan cukup, industri pertahanan kita juga sudah mulai siap-siap sejak dulu, dan pertimbangan kita sekarang sepertinya mulai semakin matang. Ini respon dari geopolitik dunia yang semakin hardang bos. Dan kini, melihat foto-foto rudal balistik kan yang beredar, pertanyaannya lantas bagaimanakah status rudal ini di Indonesia? Apakah sudah resmi nih bos? Rencana pada batch kedua baru ada serah terima kepada Angkatan Darat. Ya, sehingga sekarang masih dalam satu rangkaian proses pembelian. Nah, terkait hal ini dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menegaskan bahwa rudal kan masih berada di bawah domain Kementerian Pertahanan. Belum ada serah terima resmi kepada TNI Angkatan Darat bos. Sehingga detail teknis, mulai dari penempatan hingga konsep operasional, masih menjadi wewenang Kemenhan, ujarnya di Mabesat Jakarta baru-baru ini. Ia bahkan menyarankan wartawan untuk langsung menanyakan detailnya kepada Brigjen Fregawenas, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan. Selain itu beliau, Brigjen Wahyu ini pun lantas juga membenarkan bahwa batch pertama sudah tiba di Indonesia untuk memperkuat ion armet. Tapi penyerahan resmi ke TNI Angkatan Darat baru akan dilakukan saat batch kedua datang bos. Ia jelaskan bahwa sekarang masih dalam satu rangkaian proses pembelian, proses kajian dan pembelian dari Kementerian Pertahanan jelasnya. Kemudian ketika ditanya soal alasan penempatan kan di sekitar IKN, beliau pun memilih diam dulu nih. Ia katakan, kita belum bisa menyampaikan karena sekali lagi belum serah terima. Nanti setelah serah terima, kita akan sampaikan termasuk urgensinya dan bagaimana alutsista ini masuk dalam konsep pertahanan pulau-pulau besar kita, tegasnya. Nah, jadi secara analisis memang kita sudah banyak dapat informasi nih bos. Namun kalau secara resmi dari pihak pemerintah dan militer Indonesia untuk saat ini belum banyak yang dapat disampaikan. Kenapa kan ditempatkan di Kalimantan Timur ya kan? Apakah ini murni strategi pertahanan IKN atau ada pesan lainnya yang disampaikan Indonesia kepada dunia? Kemudian berapa total jumlahnya, paket-paket apa saja yang didapat? Nah, itu untuk jawaban resminya belum ada. Dan menurut Brigjen Wahyu mungkin baru akan terungkap saat serah terima batch kedua berlangsung. Jadi bagaimana menurut kalian tentang rudal balistik baru Indonesia ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus, demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Biggest Sense.